Halo semua, kembali lagi di Bros and Roads. Kali ini gue dan 6 teman gue lainnya akan jalan-jalan ke Jogja 4 hari dan 3 malam nih guys. Di video ini kalian akan lihat kondisi terpadat Jogja pada libur Natal. Dan juga kita bertujuh akan eksplor Jogja nih guys. Dari alamnya kayak Puncak Segoro dan Oblek Sea View. Dan tentunya kita akan basah-basahan juga nih di Gua Pindul dan bahkan berenang di kedalaman yang lebih dari 10 meter nih guys. Dan tentunya kita akan ke Merapi Tour yang bikin sakit pinggang dan masuk angin dan lepek banget bro. Dari makanannya juga pasti enak lah bro. Eits, ada juga wisata lainnya yang gak kalah seru nih. Dan tentunya di video ini juga bakal ada kesulitan dalam wisata seperti jalanan nanjak, malam-malam nyasar dan gelap. Pakai lampu jauh aja makanya. Orang gak ada mobil depan. Bisa di stay. Bisa ke depan. Terus wisata yang rame banget sampai kita harus ganti jadwal. Dan tentunya kemacetan Jogja di libur Natal yang wow banget. Jadi road trip kita kali ini akan ada 4 episode secara total. Kalau kamu nggak mau ketinggalan seru-seruan kita, tonton sampai habis ya. Let's go! Halo semuanya, sebelum kita mulai ke videonya, gue cuma mau ngasih tahu ada lebih dari 90% dari kalian yang belum subscribe. Jadi, kalau kalian udah nonton dan suka video kita, dan mau kita upload lebih sering, yuk subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga, kalau kalian udah subscribe dan tiba-tiba nggak suka video kita, ya udah tinggal unsubscribe. Karena subscribe ini membantu channel kita banget guys. Oke, lanjut ke videonya. Bye-bye. Halo semuanya, kita sekarang udah nyampe di stasiun Pasar Senen, kurang lebih jam 5.45. Keretanya sih jam 6.45 sih datangnya, tapi karena kita lihat di berita bahwa stasiun Senen tuh rame banget guys. Yang bener emang rame, jadi makanya kita datang lebih cepat. Nah ini yang baru datang lagi nunggu teman-teman gue yang lain, baru bertiga nih. Nanti ada bertujuh kira-kira. Tonton lagi selanjutnya ya. Halo semua, balik lagi. Ini kira-kira jam 6.30, kita bakal berangkat jam 6.45. Ini nih, kita sekarang di gerbong ekonomi premium. Dan menurut gue sih oke banget sih. Mungkin kalian bisa lihat di scene-scene lainnya. Gue dulu takut sih naik ekonomi soalnya kursinya tinggi banget gitu. Bahkan ibu gue waktu itu bilang beli eksekutif aja, tapi pas gue cek eksekutif harganya mahal banget. Dan ternyata ekonomi premium harganya oke dan gak beda jauh sama ekonomi biasa. Ini nih tuh tempatnya. Kursi empuk, terus ada stop kontak gitu, toilet juga oke gitu, jadi rekomen banget sih. Semuanya update sedikit, kita sekarang udah sampai di stasiun Cirebon. Jam sekarang masih jam 9.30 kurang lebih, dan perkiraan kita sampai Jogja jam 2.40, jadi kurang lebih 4,5 jam. Oke, untuk sedikit review keretanya, sebenarnya sih tempat duduknya oke gitu, bisa dimundurin gitu, jadi cukup nyaman buat tidur. Kalian bisa lihat juga tadi teman-teman gue semua tidur, tapi gue nggak tidur karena ya nggak ngantuk aja sama harus lihat ini kan buat video jalan juga. Terus kalau dari entertainment ya cuma ada TV tadi kecil itu, sama yang unik dia bisa nyolok aux gitu, headphone jack itu, jadi kalian bisa dengerin juga suaranya. Tapi kalau dari gue sendiri sih, kalau bisa milih nih mau naik kereta atau naik mobil, gue
prefer naik mobil sih, karena di kereta lu nggak bisa ngapa-ngapain pertama. Kalau di mobil lu bisa nyanyi, bisa bisa enjoy the road gitu. Dan karena sih menurut gue juga perjalanan tuh atau road trip gak cuma di destinasi tapi perjalanannya juga, jadi makanya gue lebih suka naik mobil. Tapi ya emang ada mobil, ya udahlah ya. Makanya jangan lupa subscribe sama like biar cepet dapet mobil guys. Oke, see you next time. Terus saya Dit. Nah, ini gue beli nasi goreng di kereta guys. Cukup oke sih. Harganya 40.000. Dapat ayam, dapat telur, dapat kerupuk juga. Ya rasanya belum coba sih, tapi cukup oke lah 40.000. Jadi aduh jatuh. Jadi kalau kalian ke kereta nggak mau bawa makanan, di sini aman sih. Nah ya, segini ku potong tapi. Gini. Ya enggak lah, kan begini gini. Nah, kita sekarang akan ke gerbong makan nih. Walaupun gue sih udah makan, tapi teman-teman gue belum. Dan ya udah sekalian gue ikut aja buat cari konten dan lihat-lihat kondisi di sana. Awalnya sih lihatnya agak rame sih, tapi kita akhirnya dapet meja kok. Dan mejanya tuh enak, lebih nyaman dari kereta. Jadi kita agak lama di sini. Din. Ngomong Din. Udah lagi makan guys. Halo semua, kita udah sampai di stasiun Jogja sekarang nih. Dan kurang lebih nyampainya sama kayak perkiraan jam 2.37. Dan kalian bisa lihat nih rame banget. Karena emang gue datang di tanggal 24 ya, libur Natal. Nah, habis ini kita bakal ke Airbnb kita dulu buat siap-siap. Nanti malam kita bakal ke alun-alun Jogja dan makan bakmi papele. Jadi tonton sampai habis ya guys. Nah, ini kira-kira suasana Jogja di libur Nataru dan Tahun Baru guys. Nah, ini sekarang kita lagi ngumpul dulu nih buat pesan Grab Car atau Gokar supaya kita ke Airbnb. Nah, ini nanti nggak kebayang sih besok-besoknya gimana nih pas kita jalan-jalan ke ya wisata-wisata lainnya ini seberapa macet. Soalnya ya kita bakal bawa mobil dan doain aja nggak bakal semacet yang kita kira ya guys. Ya, ini akhirnya kita dapat Grab Car dan ini nunggunya waktunya cukup lama nih. Karena emang lagi libur Natal dan ramai banget tadi kalian lihat stasiunnya. Dan bahkan pas dapet Gojeknya pun ya masih lama nunggunya. Jadi kalau kalian kesini ya cukup sabar dan ya mudah-mudahan dapet yang terbaik ya. Halo semua, ini kira-kira jam 4.20. Kita baru sampai di House of Mantri Jeron kalau di Traveloka. Kalau dilihatnya sih tempatnya enak gitu dan adem, tapi nggak tahu sih ini masih sore soalnya. Nah, di House of Mantri Jeron ini ada 3 kamar gitu. Nah, di 2 kamar tuh ternyata ada kamar king size bed di bawah, ada satu lagi ada matras kecil di situ. Jadi kurang lebih di satu kamar itu bisa berlima gitu kalau kalian mau di kayak nyarden gitu. Nah, ternyata ada 2 kamar yang kayak gitu. Jadi kira-kira di 2 kamar itu bisa 10 orang gitu. Ditambah satu kamar lagi yang cuma ada king size bed gitu. Jadi bisa tambah 3. Jadi kurang lebih kalau kalian bener-bener mau dikumpulin semua ya bisa 13 orang gitu. Nah, dan kita di sini cuma 7 orang ternyata. Kayaknya kita agak salah lihat Traveloka ini. Tapi oke lah buat tempatnya juga bertujuh juga 200 orang gitu per night. Jadi kalau kalian mau lebih ramai mungkin lebih murah. Oke, see you next time man. Nah, untuk fasilitas lainnya di Airbnb ini, yang pertama ada pantry. Dan di pantry itu sudah ada kompor dan juga udah ada Indomie nih. Indomie goreng, Indomie kuah, semuanya ada. Dan juga disediain telur di situ. Selain itu juga ada ruang makan nih, dimana kalian bisa kumpul-kumpul bareng temen dan mungkin makan Indomie bareng atau makan yang lain-lain.
Nah, di setiap kamarnya juga sudah ada TV yang besar dan itu juga smart TV, jadi kalian bisa buka YouTube, dan juga sudah ada toilet dengan sabun dan juga samponya, dan bahkan dikasih handuk. Nah, setiap toiletnya ada 2 handuk nih guys. Jadi kalau kalian nggak mau bawa handuk Airbnb ini sudah disediakan nih guys. Halo semua, tadi kita niatnya mau ke Bami Papele naik Gojek karena kita sewa mobil baru di day 2 dan di day 1 belum ada mobil, jadi harus naik Gojek gitu kan. Tapi ternyata Gojeknya susah dicari gitu di sini. Ya, mungkin ini suatu kekurangan di House of Mantri Jairon tadi. Susah emang diakses sama Gojek, mau Gokar atau GoRide gitu. Jadi keep in mind gitu. Jadi kita harus jalan ke jalan besar dan siapa tahu dari situ ada Gojek yang mau. Oke. Pas kita udah di depan jalan nih, jalan besar, baru dapet Gojek guys ternyata. Atau ya mungkin karena emang tadi homestay kita tuh masuk ke gang gitu, jadi mungkin Gojek kayak malas masuk gitu. Dan kita jalan dikit ke jalan raya baru dapet. Jadi mungkin kalian teman-teman yang lain yang pernah ngerasain ini di Jogja bisa nyoba ini juga mungkin. Ini suasana alun-alun Jogja nih guys. Ya ini pas tinggi-tingginya nih, betul. Ramai banget. Jadi sampai beberapa jalan tuh ditutup karena emang lagi libur Nataru mungkin ya. Betul. Jadi kita harus jalan dulu tuh dari beberapa persimpangan itu harus jalan ke Bami Pele. Tapi kayaknya Bami Pelenya juga ramai banget nih guys. Jadi lihat deh nanti kita makan apa jadinya. Oke. Nah, ini Bami Papele yang legendaris banget nih guys. Lihat tuh, cara buatnya otentik banget karena masih pakai areng. Di sini jual ada bakmi goreng, ada bakmi godok, dan ada bakmi rebus. Nah, tapi pas sampai kita dibilang kita harus nunggu 2 jam buat bisa makan bakmi ini. Nah, kalau gue sendiri sih, kalau harus nunggu 2 jam nggak mau banget sih, soalnya nunggunya lama dan juga gue udah lapar banget nih. Tapi teman-teman gue pada mau nunggu, ya udah gue nunggu. Nah, gue dan beberapa teman gue yang udah lapar banget nih, kita datang ke restoran sebelah nih. Nah, di restoran sebelah ini juga ada jual mie godok, jadi teman gue ada yang coba. Tapi karena gue nggak mau coba mie godok lain selain Bami Papele, gue nyoba nasi goreng kambingnya nih. Dan jujur, gue cukup kecewa sih sama restoran ini. Gue nggak perlu sebut namanya apa, tapi gue lihat sih kurang profesional cara mereka menghandalkan restorannya gitu. Karena beberapa kali gue lihat ada pesanan yang salah, ada pesanan yang lama banget, ada pesanan yang nggak ada yang mesen, ternyata dia tiba-tiba keluar sate, ternyata nggak ada yang mesen. Jadi menurut gue sangat chaos. Dan bahkan pas gue ke dapur sama teman-teman gue dan ditanya nasi gorengnya mana, baru dibuat. Dan pas datang nasi gorengnya, wah kecewa banget. Jadi ya ini salah satu hal yang apa ya, merusak pengalaman gue di Jogja sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga pertama kali dan emang ini nggak di apa ya, bukan restoran diharapkan, ya sudahlah. Oh my god, datang. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu warga. Udah nunggu 2 jam nih kita buat makan bakmi ini. Nah, pas datang sih rasanya enak sih guys. Ada bakmi godok ya, bakmi gorengnya. Gue sih makan bakmi gorengnya sih, tapi kata teman-teman gue bakmi godoknya enak banget. Buat gue bakmi gorengnya juga enak. Jadi kalau dibilang worth it atau enggak, suruh nunggu 2 jam, ya enggak sih. Tapi untuk pengalaman pertama, menurut gue worth it sih. Karena biar ada cerita gitu. Oh, pernah ke Bami Papele nggak? Pernah gitu. Jadi ya buat sekali-sekali boleh lah. Jadi gue sekarang aja tuh